Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Sang Necromancer Tak Terbatas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pria bernama Han Sung-yo yang kehilangan orang tuanya akibat serangan monster dari dunia lain. Kemudian suatu hari dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan monster-monster itu dengan menjadi seorang hunter. Tapi sayangnya dia tak memiliki bakat untuk menjadi seorang hunter. Itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan dari Akademi Pemburu. Mampukah Han Sung-yo membalaskan kematian orang tuanya? Mari kita mulai ceritanya. 7 tahun yang lalu, saat dunia sedang dalam keadaan damai, tiba-tiba bencana mengerikan yang disebut Dungeon Break terjadi. Entah dari mana para monster itu muncul dan mengacaukan keseimbangan dunia. Karena insiden tersebut, banyak manusia yang mati mengenaskan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Orang-orang berlarian tanpa arah. Hampir semua manusia tewas, termasuk orang tua Han Sung-yo. Karena kematian orang tuanya, dia bersumpah dengan air mata darah kalau dia pasti akan menjadi hunter dan menghancurkan monster-monster itu. 7 tahun kemudian, di sebuah taman peringatan kehancuran, terlihat Han Sung-yo sedang merenungi nasibnya karena dia dikeluarkan dari pusat pelatihan militer. Sambil menundukkan kepalanya, dia berkata, "Seorang hunter." Ya, benar. Kemudian terjadi flashback saat dia masih di pusat pelatihan hunter. Saat itu, seorang ketua dari pusat pelatihan berkata kepadanya, "Han Sung-yo, aku akan langsung ke intinya saja. Kau tak perlu lagi menjadi bagian dari fasilitas latihan ini." Dengan wajah kebingungan, dia berkata, "Apa maksudmu tiba-tiba berkata begitu? Kenapa aku dikeluarkan?" Kemudian pria itu menjelaskan kepada Han Sung-yo kalau mereka yang awakened hanya butuh beberapa bulan untuk menyelesaikan latihannya, dan setelah itu mereka menjadi hunter. Menurutnya, Han Sung-yo sudah melewati batas waktu tersebut karena dia sudah 7 tahun di pusat pelatihan itu. Kemudian pria itu berkata kepada Han Sung-yo, "Karena itu, aku akan jujur padamu. Faktanya bakatmu lebih rendah dari sampah, dan kalau kami membiarkanmu tetap tinggal di sini, reputasi dari pusat latihan ini juga akan menjadi buruk." Terlihat kalau Han Sung-yo hanya terdiam mendengar perkataan pria itu. Saat dia meninggalkan pusat latihan itu, semua orang menghinanya dan mengatakan kalau dia adalah orang yang bodoh yang tidak sadar akan kelemahannya. Mengingat kejadian waktu itu membuat Han Sung-yo sangat kesal. Dia mempertanyakan kenapa statusnya tidak naik sama sekali. Kemudian tiba-tiba dia mendengar percakapan seorang wanita yang sedang bersama putrinya. Wanita itu berkata kepada anaknya bagaimana ayahnya mati. Dengan perasaan bangga, putrinya menjawab kalau ayahnya mati karena menyelamatkan orang lain di saat tragedi 7 tahun yang lalu. Wanita itu berkata kepada putrinya tentang apa yang harus dilakukannya jika menghadapi hal seperti itu di masa depan. Lalu dengan bangga putrinya mengatakan kalau dia harus menjadi kuat dan jangan pernah menyerah. Han Sung-yo yang mendengarnya seketika semangatnya muncul kembali. Kemudian dia menundukkan kepalanya ke arah wanita dan putrinya itu, lalu dia berlari meninggalkan tempat itu. Han Sung-yo berpikir kalau perkataan anak kecil tadi ada benarnya juga. Karena sudah bekerja keras selama 7 tahun, dia tidak ingin semuanya menjadi sia-sia. Kemudian di sini terlihat kalau dia mendatangi rumah ketua pelatihan. Lalu ketua berkata kepadanya, "Kenapa kau kembali ke sini?" Kemudian Han Sung-yo berkata, "Tolong bantu aku mengikuti ujian hunter sekali lagi saja. Aku tak bisa menyerah seperti ini." Dengan wajah penuh amarah, ketua berkata, "Kau bajingan bodoh. Kenapa kau tak mengerti juga? Apa kau datang karena merasa kalau uang yang kau habiskan untuk membership jadi sia-sia? Baiklah bajingan, akan aku kembalikan sebagian uang membershipmu." Lalu dengan perasaan kesal, Han Sung-yo berkata, "Bukan masalah itu. Ini bukan masalah uang." Sambil memukulnya, ketua berkata, "Omong kosong." Kemudian terlihat kalau Han Sung-yo terlempar karena pukulan ketua hingga ke tempat sampah. Sambil berjalan meninggalkannya, ketua berkata,
Apa maksudmu bukan karena uang? Dasar pecundang sampah. Han Sung-yong tak berdaya saat menerima hinaan demi hinaan dari ketua. Saat itu, dia berpikir kalau seandainya dia memiliki sedikit saja bakat. Kemudian, tiba-tiba muncul layar notifikasi kalau Tower of Trials memuji tekad besi dirinya. Dengan wajah kebingungan, dia berkata, "Memuji? Siapa?" Tiba-tiba, dia tersedot ke dalam suatu pusaran air. Karena panik, dia pun berteriak meminta tolong. Kemudian, mendengar suara gaduh yang terjadi di luar, ketua kembali keluar rumahnya dan berteriak, "Bajingan, kau masih belum kapok juga ya? Beraninya kau ribut di sini." Saat mendatangi tempat tadi, ketua terkejut. Ternyata Han Sung-yong sudah tidak ada di tempat itu. Sambil kembali ke rumahnya, dia berkata, "Cih, dasar pecundang yang menyebalkan." Kemudian terlihat kalau Han Sung-yong saat itu sedang terlempar di suatu tempat yang asing. Saat itu dia bertanya-tanya, apakah bencana kehancuran kedua akan segera dimulai. Tiba-tiba muncul layar notifikasi kalau dia harus memilih tingkat kesulitan. Itu juga dijelaskan kalau hadiah yang didapatkan akan sebanding dengan tingkat kesulitannya. Kemudian dia berpikir kalau dia tak tahu tentang apa yang sedang terjadi kepadanya. Tapi instingnya mengatakan kalau dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian dia menekan tombol yang ada di layar menu tersebut. Lalu muncul pesan kalau dia akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trials. Kemudian dia muncul di suatu tempat di padang gurun. Tak lama kemudian muncul sebuah pedang di depannya. Lalu layar pesan itu mengatakan kalau subjek dari trial ini adalah bertahan hidup dan hadiah yang didapatkan jika mampu menyelesaikan trial itu adalah trait unik. Saat mendengar trait unik, kemudian dia berpikir kalau dirinya harus mendapatkan sesuatu yang sudah susah payah dia cari selama 7 tahun. Mendengar kalau hadiahnya adalah trait unik, dia pun sangat bersemangat dan berkata, "Ini gila." Kemudian dia mulai mengambil pedang yang diberikan sebagai hadiah dari trial pertama. Saat dia akan mengambil pedangnya, tiba-tiba dari bawah pasir terdengar suara gemuruh yang menandakan akan ada sesuatu yang muncul. Saat Han Sung-yong sedang berlari untuk mengambil pedangnya, kemudian baru diketahui kalau ternyata tingkat kesulitan yang diambil Han Sung-yong adalah tingkat yang paling sulit. Ternyata monster yang muncul adalah Sand Golem. Saat melihat monster yang sangat besar itu, kemudian dia berkata, "Ini gila." Kemudian muncul pesan dari layar yang mengatakan kalau dia harus mengalahkan Sand Golem dan harus bertahan sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu terlihat bahwa waktu yang diberikan kepada Han Sung-yong untuk mengalahkan Sand Golem adalah 10 menit. Kemudian sambil memegang pedangnya, dia berlari dengan susah payah menghindari monster tersebut. Saat Han Sung-yong sedang berlari, tiba-tiba muncul pesan yang mengatakan kalau jika dia gagal mengalahkan monster itu, maka dia akan mendapatkan penalti, yaitu berupa kematian. Di dalam benaknya, dia mengatakan, apakah dia benar-benar bisa kabur dari Sand Golem hanya dengan berlari seperti itu? Menurutnya, meskipun monster itu terlihat lambat, tapi sebenarnya monster itu bergerak lebih cepat karena ukurannya yang besar. Dia juga menyadari dia akan sulit lari selama 9 menit dengan stamina yang dia miliki saat itu, karena tempat itu adalah desert biome. Menurutnya, walaupun dunia memberikannya pedang dan menyuruhnya untuk bertahan hidup, pada akhirnya siapapun pasti sudah tahu kalau dalam situasi seperti itu, dia akan mati karena mencoba kabur atau mati karena bertarung. Kemudian, dengan nafas terengah-engah, dia berkata, "Sialan, bagaimana cara aku untuk menang melawan monster itu?" Lalu, dia kembali mengingat saat dimana semua orang menghinanya karena tak memiliki bakat untuk menjadi hunter. Kemudian, dengan perasaan benci dan kesal, dia berkata, apakah aku akan mati dengan cara yang menjadikan seperti ini? Lalu, dengan pikirannya, dia mengatakan kalau dia sudah berlatih sangat keras selama 7 tahun, dan sudah seharusnya dia dengan bangga mengatakan kalau secara teori, dia lebih tahu dibanding hunter-hunter lain di lapangan. Menurutnya, jika hanya menghindari monster itu, tak akan ada habisnya. Kemudian dia berpikir, setidaknya dia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Menurut pengetahuan yang dimilikinya, kalau golem akan berhenti bergerak jika inti tubuhnya dihancurkan.
Tapi, menurut Han Sung-yong, inti dari tubuh golem biasanya terletak di tempat yang sulit dijangkau. Kemudian, dia melihat ada sebuah gundukan pasir yang cukup tinggi. Lalu, dia mencoba untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa menjangkau inti dari Sand Golem itu. Dengan bantuan pedang di tangannya, yang saat itu dia gunakan sebagai pegangan agar dirinya tidak terpeleset ke bawah. Kemudian, dia berhasil membuat monster itu terjatuh dengan mengecohnya. Melihat Sand Golem itu terjatuh, dengan cepat, dia melompat ke arah monster itu dan mencoba menghancurkan inti dari golem itu menggunakan pedang miliknya. Sayangnya, saat itu dia gagal menghancurkan inti dari monster itu. Lalu dia berkata, "Sialan, jika saja aku bisa menyerangnya sekali lagi." Kemudian, dia mencoba untuk menghancurkan inti dari Sand Golem itu sekali lagi. Saat sedang mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tangan besar milik monster itu berhasil menangkapnya. Kemudian, saat itu dia kembali mengingat hinaan dan cacian dari orang-orang di pusat pelatihan yang menyebutnya seorang pecundang yang tidak tahu tempat. Lalu, karena dia sudah muak dengan apa yang orang-orang katakan padanya, dia kembali mengangkat pedang yang saat itu masih menempel padanya dan kemudian melempar pedang itu ke arah inti dari monster itu sambil berkata, "Hentikan itu, diamlah brengsek." Kemudian, pedang yang dilempar berhasil mengenai dan menghancurkan inti dari Sand Golem tersebut. Lalu, muncul layar pesan yang mengatakan, "Selamat, Anda sudah berhasil menghancurkan core dari Sand Golem dan sukses menyelesaikan tutorial trial." Tak lama kemudian, tubuh Sand Golem hancur berkeping-keping. Kemudian, Han Sung-yong berkata, "Apakah aku berhasil membunuh Sand Golem itu?" "Aku." Lalu sambil tersenyum, dia mengatakan, "Walaupun aku hampir gagal membunuhnya, aku masih hidup." Kemudian, layar pesan di depannya mengatakan kalau dia mendapatkan hadiah berupa Unlock Unique Trait. Dia juga mendapatkan 1500 poin, bahkan mendapatkan skill Fast Recovery E+. Melihat hadiah yang dia dapatkan, dia sangat terkejut dan tak percaya kalau kerja kerasnya selama 7 tahun tidaklah menjadi sia-sia. Tak cukup sampai di situ, dia juga diberkati dengan unique trait tipe Necromancy. Kemudian, dia berpikir kalau akhirnya dia juga bisa menjadi hunter, dan semua ini bisa terjadi jika dia berhasil bertahan hidup. Lalu tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kabut hitam yang muncul di tempat Sand Golem tadi mati. Kemudian, saat dia akan menyentuh kabut hitam itu, tiba-tiba muncul pesan yang mengatakan kalau unit trait tipe Necromancy F-nya telah berhasil diaktifkan. Setelah itu muncul pesan yang berisi yang bertanya kepadanya apakah dia akan menyerap spirit dari Sand Golem atau tidak. Dengan wajah kebingungan, dia bertanya-tanya apakah kabut hitam itu adalah unique trait miliknya. Kemudian, dia memilih untuk menyerap spirit dari Sand Golem tersebut. Lalu tiba-tiba kabut hitam itu mulai memasuki tubuhnya. Setelah spirit Sand Golem yang diserap memasuki tubuhnya, kemudian Sung-yeon merasa kalau dia bisa merasakan spirit itu di dalam tubuhnya. Lalu dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyimpan spirit yang dia serap. Kemudian dia mencoba untuk menggunakannya. Tak lama kemudian muncul pemberitahuan kalau status strength dan health miliknya meningkat masing-masing 3 dan 2 poin. Dia pun kemudian merasa kalau tubuhnya dipenuhi dengan energi. Sung-yeon pun akhirnya merasa senang karena setelah perjuangannya selama 7 tahun, akhirnya dia mampu meningkatkan status kekuatannya secara permanen. Unit trait miliknya memiliki kemampuan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah efek dasar, yaitu Sung-yeon dapat menyerap spirit monster yang telah dia kalahkan. Kemudian ada juga efek tambahan yang dapat meningkatkan status secara permanen berdasarkan rank serta peringkat dari spirit yang digunakan. Lalu ada juga efek tambahan lain yang dapat menyimpan ataupun menggunakan spirit yang dia miliki. Kemudian Sung-yeon berpikir kalau dirinya memiliki skill ini, dia bisa kembali ke bumi dan menjadi hunter. Tak lama kemudian muncul portal dan pemberitahuan kalau dia harus menunggu di lobby Tower of Trial. Sambil berjalan menuju portal itu, dia berkata, "Kurasa aku tak punya pilihan selain pergi." Saat berhasil memasuki lobi, tiba-tiba Sung-yeon terjatuh dan dia berkata,
Sialan, lukaku ternyata lebih parah dari yang kuduga. Kemudian tiba-tiba muncul suatu cahaya emas yang menyelimuti dirinya. Lalu dia berkata, "Ah, semua luka di tubuhku sembuh. Apa tubuhku sembuh setelah trial berakhir?" Lalu sambil berjalan ke arah kasur yang ada di ruangan itu, dia cukup heran. Kenapa di dalam ruangan sebesar itu hanya ada kasur saja? Setelah itu dia mencoba beristirahat di kasur tersebut dan kemudian berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan bertanya-tanya apakah dia bisa keluar dari tower itu. Kemudian tiba-tiba muncul pemberitahuan yang mengatakan kalau dia bisa menggunakan 5 fungsi, yaitu info, toko, komunitas, persediaan, dan trial. Lalu sambil menepuk wajahnya, dia berkata, "Baiklah, sekarang mari fokus bertahan hidup terlebih dahulu." Setelah itu, dia mencoba mengecek kapan waktu trial selanjutnya. Dan menurut informasi yang dia dapat, kalau trial akan dimulai dalam waktu 23 jam 30 menit lagi. Kemudian, sambil melihat layar informasi itu, dia berkata, "Ah, sudah kuduga, masih ada trial lainnya." Lalu, dia memeriksa salah satu fitur 5 kalimat perintah yang disebut komunitas. Dan tak lama kemudian muncul pemberitahuan kalau dia sudah memasuki forum komunitas khusus tingkat sulit. Di situ dia melihat kalau orang-orang di forum obrolan itu terlihat sedang kebingungan, dan dia heran kenapa orang selain Hunter bisa ikut terseret di forum tersebut. Saat sedang melihat obrolan orang-orang yang ada di forum komunitas, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan admin dari forum tersebut. Admin itu mengatakan kalau dia memiliki informasi penting yang akan dibagikan kepada mereka yang telah berhasil menyelesaikan tutorial dari trial pertama. Kemudian sambil menyimak informasi dari admin, dalam benaknya dia berkata, "Informasi penting. Karena aku tak tahu cara untuk kembali, aku perlu mengingat semua informasi ini." Lalu dalam forum itu, admin menjelaskan kalau dia akan mengajari cara menggunakan poin yang dia dapatkan dari trial. Menurut admin, kalau poin berfungsi sebagai mata uang di dalam Tower of Trials dan biasanya digunakan untuk membeli skill. Selain itu, petualang juga dapat menggunakan komunitas untuk memberi ataupun menerima poin dari orang lain. Di dalam Tower of Trials, petualang tidak akan mendapat satu tetes air pun tanpa poin. Dan yang terakhir adalah kalau poin hanya bisa didapatkan melalui trial. Setelah membaca informasi dari admin, kemudian Sung Yeon menyimpulkan kalau dia harusnya membiasakan diri untuk bertahan dengan aturan di dalam tower. Lalu dalam benaknya dia berkata, "Faktanya aku tidak akan bisa mendapat air tanpa poin. Itu berarti demi mendapatkan poin, aku harus terus menyelesaikan trial. Ah, kukira aku bisa menjadi hunter kalau aku berhasil kembali." Kemudian sambil melihat pedang di sampingnya dia berkata, "Aku tak akan bisa berbuat banyak hal cuma dengan sebuah pedang panjang ini." Setelah itu, dia membuka toko dengan kalimat perintah, dan dia membeli sebuah tameng kayu. Kemudian, saat mencoba tameng baru miliknya, dia berkata, "Seluruh hunter kehilangan stats mereka ketika memasuki tower, tapi seharusnya mereka akan lebih mudah untuk mempelajari skill yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Itu sebabnya aku berada di garis permulaan yang berbeda dengan mereka. Kalau aku tidak berlatih, aku tak akan mungkin bisa menyusul mereka." Kemudian terlihat Sung Yeon yang kelelahan akibat latihan tadi. Tak lama kemudian, efek penyembuhan dari lobby itu mulai bekerja. Lalu dia membuka menu persediaan dengan kalimat perintah dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan dengan rasa laparku ini?" Kemudian dia membeli beberapa makanan dan air yang membuat poinnya tersisa hanya 40 poin. Dia berpikir kalau dia tak mendapatkan reward tambahan sebelumnya, dia tidak akan bisa membeli tameng. Lalu tiba-tiba muncul pesan pemberitahuan kalau trial akan dimulai dalam waktu 17 menit lagi. Menurut Sung Yeon, kalau waktu berjalan lebih cepat dari apa yang dia perkirakan. Bahkan obrolan yang ramai di forum tadi sudah sepi karena sudah hampir waktunya untuk menyelesaikan lantai kedua.
Kemudian dia berkata, "Apakah aku akan berhasil bertahan hidup?" "Tidak, aku pasti berhasil." Lalu tak lama kemudian muncul pemberitahuan kalau trial lantai 2 akan segera dimulai. Kemudian Sung Yong mulai memasuki portal ke lantai 2 dari Tower of Trials. Ternyata lantai kedua dari tower itu adalah ekosistem yang sangat mirip dengan hutan belantara. Saat baru saja tiba di lantai 2, kemudian Sung Yeon berkata, "Hah? Kurasa kali ini tempatnya adalah hutan." Tak lama kemudian muncul layar pemberitahuan yang mengatakan kalau dia harus membunuh kepala suku orc dalam batas waktu yang ditentukan. Sambil mengintai pemukiman suku orc dengan perasaan terkejut, Sung Yeon berkata, "Pemimpin suku orc, apa mereka mau aku pergi ke tempat yang dipenuhi oleh orc itu dan membunuh kepala sukunya?" Kemudian Sung Yeon bersembunyi di dekat pemukiman orc tersebut. Sambil mengintai kegiatan yang dilakukan para orc itu, dia berpikir kalau normalnya di dalam dungeon, jika ada seekor guard di dalam suatu kelompok orc, maka biasanya ada hunter juga di antara mereka. Kemudian dalam benaknya, Sung Yeon berkata, "Melawan satu orc hunter saja mungkin cukup sulit, ditambah lagi jumlah mereka yang cukup banyak. Untuk mengalahkan semua orc, aku setidaknya membutuhkan satu party yang berisi hunter rank E. Bagaimana caranya untuk tetap hidup di sini? Apa yang harus aku lakukan? Ini jalan buntu." Kemudian terlihat Sung Yeon saat itu masih bersembunyi di dalam semak belukar di dekat pemukiman orc. Saat itu, dia berniat untuk mundur terlebih dahulu sebelum menemukan rencana yang bagus. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk menyelesaikan trial itu. Kemudian dia mencoba membuat obor sambil berkata, "Bagus, aku sudah mengumpulkan cukup banyak kayu bakar. Kalau begitu..." Lalu terlihat Sung Yeon menyimpan obor yang dia buat tadi ke dalam penyimpanan pribadi miliknya. Menurut Sung Yeon, walaupun orc terlihat seperti babi yang malas, tapi mereka adalah spesies yang cukup pintar. Sung Yeon juga mengetahui kalau para hunter selalu berburu di pagi hari dan akan kembali saat matahari mulai terbenam. Jadi, dia masih punya banyak waktu. Kemudian dia berpikir kalau satu-satunya cara untuk menyelesaikan trial dengan tingkat kesulitan tinggi dengan kekuatan yang dia miliki saat itu adalah dengan menggunakan api. Menurut Sung Yeon, berdasarkan informasi dari asosiasi pemburu yang dia tahu, kalau para orc guard tak selalu waspada dan berjaga-jaga. Sesekali mereka akan datang ke pemukiman untuk makan atau istirahat. Kemudian, dia mencoba untuk mengisolasi daerah pemukiman dengan membakar hutan di sekitar pemukiman itu. Sung Yeon melakukan ini dengan tujuan agar dia tak perlu khawatir dengan orc hunter yang kembali dari perburuan mereka. Menurutnya, sebelum hal itu terjadi, dia setidaknya harus membunuh beberapa orc pekerja. Kemudian terlihat kalau para orc pekerja tersebut sedang mencoba untuk memadamkan api di sekitar pemukiman mereka. Lalu terlihat kalau Sung Yeon perlahan mendekati salah satu orc pekerja itu dan langsung menghabisinya di tempat. Setelah itu, secara otomatis, skill unique trait Necromancer milik Sung Yeon telah diaktifkan dan memberi opsi kepada Sung Yeon apakah dia akan menyerap spirit orc tersebut atau tidak. Sambil mengonfirmasi pilihannya, Sung Yeon berkata, "Ya, inilah yang aku tunggu-tunggu." Tak lama kemudian, muncul layar pemberitahuan kalau Sung Yeon telah menyerap jiwa orc dan tingkat keterampilan skillnya meningkat sebanyak 9%. Saat sedang menunggu proses pengisapan spirit milik orc tersebut, tiba-tiba dari belakangnya ada seekor orc guard. Saat menoleh ke belakang, dengan wajah terkejut, tiba-tiba orc guard itu langsung menyerang Sung Yeon dengan pedang besar miliknya. Kemudian, dengan sigap, Sung Yeon menggunakan skill absorb miliknya dan juga menggunakan spirit yang dia simpan di tubuhnya. Spirit itu memberikan tambahan stat strength sebanyak 4 poin dan agility sebanyak 2 poin. Dengan status tambahan itu, kemudian dia berhasil menghabisi orc guard tersebut dengan satu serangan saja. Lalu dalam benaknya dia mengatakan kalau terlambat sedikit saja dia bisa mati. Setelah itu, Sung Yeon menyerap dan menggunakan spirit orc guard itu. Dia cukup terkejut kalau ternyata orc guard itu juga meningkatkan stamina-nya sebanyak 4 poin, strength sebanyak 2 poin, dan juga dexterity sebanyak 3 poin. Lalu Sung Yeon dalam benaknya berkata, "Bagus. Dengan begini bahaya untuk bertarung semakin menurun." Kemudian, dia mendekati orc yang tersisa di sekitar dirinya.
Di situ terlihat kalau ada 3 pekerja, 1 orc guard, dan 1 ketua suku orc. Menurut Sungyong, kalau dia mampu menghabisi orc guard terlebih dahulu, itu akan mudah baginya untuk menghabisi ketua suku orc itu. Kemudian Sungyong mengatakan berkat menyerap spirit orc guard yang tadi membuatnya semakin mudah untuk menghabisi para pekerja orc tersebut. Lalu dengan mudah dia mulai menghabisi para pekerja orc itu satu persatu hingga tersisa orc guard dan ketua suku saja. Tiba-tiba dia mendapat serangan mendadak dari orc guard. Lalu dengan sigap Sungyong mampu menangkis serangan tersebut dengan menggunakan tameng kayu miliknya. Menurutnya, kalau orc guard itu sudah tidak sabar untuk menghabisinya. Dia juga mengatakan kalau orc guard adalah rintangan terakhir untuknya. Setelah berduel cukup lama, kemudian Sungyong menggunakan pedang miliknya untuk menghabisi orc guard tersebut. Kemudian tiba-tiba ketua suku orc itu langsung menembakkan laser api ke arah Sungyong. Sungyong yang menyadari hal itu, kemudian dengan cepat dia menahan serangan api itu dengan tameng miliknya. Ketua suku orc itu kemudian terlihat tersenyum setelah membakar Sungyong. Tapi tak lama kemudian Sungyong kembali muncul dari kobaran api. Ketua suku orc itu sangat terkejut saat mengetahui kalau Sungyong masih hidup setelah menerima serangan darinya. Kemudian Sungyong mendapatkan pencapaian yang bernama The One Who Endure Fire. Setelah itu muncul pemberitahuan kalau skill Fire Resistant kelas F-nya berhasil didapatkan. Lalu dengan wajah penuh amarah Sungyong berkata, "Tamatlah riwayatmu." Kemudian Sungyong perlahan mendekati ketua orc itu. Di sini terlihat kalau ketua orc dengan membabi buta menyerang Sungyong dengan skill api miliknya. Tapi semua itu sia-sia. Dengan cepat Sungyong berhasil melumpuhkan salah satu tangan ketua orc itu. Sambil merasakan kesakitan, lalu ketua orc mencoba melarikan diri menuju ke rumahnya. Kemudian terlihat kalau Sungyong berjalan memasuki rumah ketua orc itu dan menerobos masuk dengan merusak pintu masuk rumah tersebut. Saat di dalam rumah tersebut, dia cukup terkejut saat melihat kalau ketua orc itu memeluk anak-anaknya. Kemudian, salah satu anaknya terlihat meminta pengampunan kepada Sungyong. Melihat hal tersebut, Sungyong dalam benaknya berkata, "Jadi, kalian juga menyayangi keluarga kalian ya?" Tiba-tiba, dia mengingat saat insiden di mana kematian orang tuanya. Saat itu, orang tuanya membiarkan Sungyong melarikan diri dengan menahan monster yang menyerang mereka. Kemudian, tiba-tiba anak orc itu mengeluarkan pisaunya dan mencoba untuk menghabisi Sungyong. Tapi, dengan sigap, Sungyong menghabisinya sambil berkata, "Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Bahkan jika aku telah menjadi hantu sekalipun, aku akan tetap membunuh seluruh keluargamu." Kemudian muncul pesan pemberitahuan kalau Sungyong berhasil menyelesaikan lantai 2 Tower of Trials. Setelah itu, sambil melihat tamengnya, Sungyong berkata, "Aku sudah tidak bisa memakai perisai ini. Aku selamat berkat dirimu." Sambil melihat isi percakapan di forum komunitas, dia berkata, "Kali ini benar-benar nyaris. Apa setengah anggotanya mati? Ini terlalu brutal." Kemudian, dia dikejutkan saat melihat isi percakapan di forum tersebut. Ternyata, mereka juga mengetahui kalau Sungyong berhasil menghabisi ketua suku orc. Saat dia bertanya-tanya cara agar bisa pulang ke bumi, lalu ada satu hal yang cukup menarik perhatiannya. Ternyata, dia bisa mengajukan pertanyaan kepada Tower of Trials dengan syarat dia harus menggunakan voucher setiap mengajukan pertanyaan. Voucher hanya bisa didapatkan saat berhasil menyelesaikan trial. Setiap menyelesaikan trial, dia akan mendapatkan satu voucher. Voucher pertanyaan adalah fitur yang ada di dalam kalimat perintah informasi. Kemudian dalam benaknya dia berkata, "Aku bisa menggunakan voucherku di sana." Menurut kesimpulan dari Sungyong, dengan membagi setiap informasi yang orang-orang ketahui, setelah itu keadaan di chatroom berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Kemudian Sungyong juga mendapatkan informasi kalau di atas lantai 7, yaitu ada temporary return stone yang dijual yang bisa digunakan untuk kembali ke bumi selama beberapa hari alias tidak permanen jika Sungyong berhasil menyelesaikan lantai 5 dari Tower of Trials. Kemudian Sungyong juga mendapatkan informasi kalau di atas lantai 7 ekspansi sistem yang masif akan terjadi dan item yang mengembalikan Sungyong ke bumi secara permanen dijual di sana. Menurutnya, jika dia kembali ke bumi dengan performa yang saat ini, dia akan menjadi hunter peringkat A. Sambil mengusap kepalanya, dia berkata, "Jika saja aku punya kemampuan ini di bumi, pasti akan sangat menguntungkan bagiku. Aku nyaris saja gagal menyelesaikan lantai 2, apalagi lantai 8 yang masih terlalu jauh bagiku." Kemudian, Sungyong mencoba untuk berpikir positif.
Menurutnya, status milik yang dulu belum ada apa-apanya. Sekarang sudah meningkat ke rentang 20. Lalu di sini terlihat kalau status Sungyong saat ini adalah sebagai berikut. Strength miliknya berada di 18 poin, stamina 15 poin, agility 14 poin, dan juga magic power 17 poin. Kemudian fast recovery berada di tingkat E+, fire resistant di tingkat F, dan pain resistant di tingkat D. Setelah itu, dia mulai menggunakan spirit yang telah berhasil dia serap untuk meningkatkan status miliknya. Kemudian di sini terlihat kalau ada peningkatan yang cukup signifikan di status milik Sungyong. Setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan baru yang masuk ke tubuhnya. Kemudian dia langsung mencobanya. Saat mencoba kekuatan barunya, dalam benaknya dia berkata, "Apa ini yang dimaksud dengan alam di luar batasan manusia?" Kemudian di sini terlihat kalau Sungyong belum bisa mengendalikan manuvernya di tubuhnya, sehingga dia menabrak dinding di ruangan itu. Saat terbaring usai menabrak dinding, lalu dia berkata, "Karena pertumbuhanku yang tidak terduga, ada sebuah ketimpangan di tubuhku." Kemudian dia menggunakan fitur toko, menggunakan kalimat perintah. Di situ dia membeli tameng baru seharga 2100 poin yang bernama Big Dead Tree Shield, yaitu tameng yang dibuat oleh seorang penyihir hitam yang terbuat dari pohon tua yang mati. Tameng itu memiliki kelebihan yang mampu menambah buff jika stamina si pengguna berkurang. Menurutnya, dia bisa mengkombinasikan tameng yang baru dia beli dengan pedang yang dia miliki saat ini, yaitu Black Steel Dagger tingkat E+, yang memiliki kelebihan dalam menyerap dark magic. Dia juga mengkombinasikan tameng dan pedang itu dengan Assassin Cap miliknya. Assassin Cap miliknya memiliki kelebihan yang mampu meningkatkan kecepatan penggunanya dalam waktu 1 menit dan hanya bisa digunakan 1 kali dalam 24 jam. Kemudian setelah memakai perlengkapannya, lalu dia berkata, "Aku akan menyesuaikan diri dengan item dan stat milikku sebelum trial selanjutnya dimulai." Sambil bermanuver menggunakan perlengkapan yang baru, dia berkata, "Aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada lagi yang berani menyentuhku." Kemudian terlihat kalau Sungyong sedang memasuki trial selanjutnya, yaitu lantai 3 dari Tower of Trials. Setelah itu, ada pesan pemberitahuan kalau tingkat kesulitan yang dipilih adalah tingkat hard, dan tema trial saat itu adalah duel. Sungyong yang baru saja masuk itu cukup terkejut. Ternyata, tempat trial kali ini adalah di gua yang besar. Kemudian, muncul pesan peringatan kalau Guardian of Darkness akan tiba dalam waktu 10 detik. Lalu, Sungyong mengatakan kalau ini sama persis saat dia melawan Sand Golem. Menurutnya, dia lebih baik harus segera bersiap karena monster itu bisa datang dari manapun. Kemudian, saat sedang bersiaga, tiba-tiba dari belakangnya terlihat sebuah bayangan hitam. Sungyong saat ini cukup terlambat menyadarinya sehingga makhluk itu bisa melakukan serangan mendadak. Setelah itu, muncul pesan pemberitahuan kalau Sungyong harus mengalahkan Guardian of Darkness Doppelganger. Sungyong yang saat itu lengah, tiba-tiba mendapat serangan mendadak dari monster yang bernama Doppelganger. Kemudian di saat itu juga, dia berhasil membuat monster itu terpelanting karena tendangannya berhasil mengenai monster itu. Lalu, mereka kembali ke posisi masing-masing untuk mempersiapkan pertarungan selanjutnya. Sungyong kemudian mengaktifkan skill fast recovery miliknya. Menurutnya, jika saja dia tidak bergerak sedikit saja, monster itu pasti sudah berhasil memotong perutnya. Kemudian dia menyadari sesuatu yang menurutnya tidak asing. Lalu dalam benaknya dia berkata, "Tunggu dulu, posisi itu." Demi memastikan hal itu, kemudian Sungyong mencoba menyerang monster itu dengan pertarungan jarak dekat. Terlihat serangannya berhasil mengenai monster itu tepat di bagian dadanya. Saat itu Sungyong cukup terkejut saat dia menyadari sesuatu hal yang aneh. Ternyata monster itu juga bisa menggunakan skill penyembuhan seperti dirinya. Kemudian, tiba-tiba monster itu mulai melakukan serangan kepada Sungyong. Monster itu memiliki pola serangan seperti milik Sungyong, karena monster itu memiliki unique trait yang memiliki kelebihan, yaitu bisa menyalin skill musuh. Saat itu, Sungyong akhirnya menyadari kalau monster itu bisa meniru gerakannya. Sambil menendang monster itu, dia berkata, "Sudah kuduga, dia bisa menyalin pola seranganku." Kemudian, Sungyong berpikir,
kalau dia bisa memanfaatkan kelemahan dari skill swordsmanship miliknya untuk mengalahkan monster itu. Dia mulai menggunakan skill swordsmanship miliknya untuk melancarkan serangan ke monster itu dan berkata, "Sempurna, cukup seperti itu." Saat itu, dia dikagetkan dengan serangan kejutan dari monster itu yang kemudian berhasil melukai lehernya. Sambil kembali ke posisi aman, Sunghyeon berkata, "Tunggu dulu, apa-apaan itu?" Lalu, monster itu melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Sunghyeon. Dan di saat yang sama, Sunghyeon hanya bisa menahan serangan itu menggunakan tameng miliknya. Kemudian, dalam benaknya dia berkata, "Sial, itu bukan tidak disengaja. Dia mampu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat ini." Saat itu, terlihat Sunghyeon berhasil membuat monster itu mundur dengan skill miliknya. Dan terlihat monster itu cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Sunghyeon saat itu. Kemudian, Sunghyeon mulai mengaktifkan buff bawaan dari jubah hitam miliknya. Jubah itu memberikan efek penambahan movement speed sebesar 15%. Lalu, dalam benaknya dia berkata, "Aku tak boleh mengulur waktu. Aku harus menyelesaikan ini dalam 1 menit." Seperti kita ketahui, kalau jubah hitam miliknya itu hanya mampu memberikan efek tambahan selama 1 menit saja. Kemudian dengan cepat, Sunghyeon melaju ke arah monster itu dengan efek tambahan dari jubahnya. Di sini terlihat kalau mereka saling serang satu sama lain. Kemudian terlihat kalau Sunghyeon berhasil merobek bagian dada monster itu. Setelah itu Sunghyeon berkata, "Itu berhasil." Kemudian terlihat kalau monster itu merasa kesakitan setelah bagian dadanya robek akibat serangan dari Sunghyeon. Saat terjatuh, monster itu mengarahkan tangan panjang miliknya ke arah Sunghyeon dan berhasil memotong tangan kanan Sunghyeon. Sunghyeon sangat terkejut saat melihat tangan kanannya yang putus karena serangan monster itu. Kemudian, dia berteriak karena merasakan sakit yang luar biasa. Sambil menahan rasa sakit itu, Sunghyeon berkata, "Ini masih belum berakhir. Aku harus fokus." Kemudian, di sini terlihat kalau monster itu tidak bergerak sama sekali. Lalu, saat melihat hal itu, dalam benaknya dia berkata, "Hah? Dia tidak bergerak? Meskipun dia memiliki skill healing yang hebat, itu seharusnya memakan waktu baginya untuk sembuh." Kemudian, dia berpikir kalau saat itu adalah saat yang tepat untuk menghabisi monster itu. Lalu, dia bertanya-tanya bagaimana cara menghabisi monster itu tanpa menggunakan pedang. Saat melihat tambahan efek movement speed miliknya hanya tersisa 11 detik, kemudian dia mengayunkan tamengnya dan berkata, "Ya, hal ini mungkin adalah hal yang gila." Kemudian sambil berlari ke arah monster yang saat itu tak berdaya, dia berkata, "Tapi lebih baik mencoba daripada mati sia-sia." Lalu dia menerjang monster itu dengan tameng di tangannya. Melihat hal tersebut, monster itu mencoba untuk menyerang balik Sunghyeon, tapi dia gagal karena Sunghyeon berhasil menerjangnya terlebih dahulu. Monster itu kemudian terpelanting cukup jauh dan kemudian monster itu terlihat terkapar di tanah. Tanpa berlama-lama, Sunghyeon langsung mendekati monster itu dan mencoba menghabisinya sambil berkata, "Matilah kau." Dengan tewasnya monster itu, kemudian muncul layar pemberitahuan kalau Sunghyeon berhasil menyelesaikan lantai ketiga dari Tower of Trials. Setelah itu, Sunghyeon memasuki ruang tunggu dari lantai keempat Tower of Trials, dan secara otomatis dia mendapatkan penyembuhan dari seluruh luka yang diterimanya tadi. Saat melihat tangan kanannya kembali, kemudian dia mencoba untuk meninju tembok di depannya hingga hancur. Setelah itu, kemudian dia berkata, "Sepertinya aku sudah pulih sepenuhnya." Kemudian, Sunghyeon mulai menyerap spirit dari monster doppelganger yang dia dapat setelah menyelesaikan trial lantai ketiga. Lalu, rasa penasarannya muncul, karena menurutnya, jika dibandingkan dengan monster yang pernah dihadapi, kepadatan spirit dari monster ini tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Setelah itu, dia menerima pemberitahuan kalau XP unit trait necromancy miliknya telah mencapai 100%. Dia juga mendapat pemberitahuan kalau rank dari unique trait necromancy miliknya telah meningkat 1 tingkat menjadi rank E.
Unit track necromancy milik Sungyeon juga mendapat efek tambahan baru, yaitu setelah berhasil menyerap spirit monster itu, dia akan mendapatkan secara acak skill milik spirit itu dengan peluang yang setara. Dengan wajah terkejut, dia berkata, "Aku bisa menyerap skillnya juga." Menurutnya, itu sama seperti saat dia mendapatkan skill fast recovery miliknya saat dia sekarat. Dia juga mengatakan kalau sebuah skill sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan memperoleh trait yang broken seperti ini. Tentu, peluangnya memang tidak 100%. Ya, kurasa aku cuma perlu menguji seberapa beruntungnya aku." Kemudian, dia mulai memasuki forum komunitas tingkat hard di lantai keempat. Terlihat ada 880 orang yang berhasil masuk ke forum itu. Menurutnya, karena ini sudah ketiga kalinya dia berada di ruang tunggu, baginya itu sudah terasa seperti rumahnya sendiri. Saat sedang melihat-lihat forum itu, kemudian dia dikejutkan dengan informasi soal trial berikutnya. Dilihat dari obrolan orang-orang di forum itu, kalau trial berikutnya adalah integrated trial. Menurutnya, dia perlu bekerjasama dalam sebuah tim party untuk trial berikutnya. Kemudian, dia cukup terkejut melihat salah satu orang yang mengetahui kalau tema trial saat itu adalah kompetisi. Itu berarti sesama hunter akan saling menghabisi satu sama lain. Dengan wajah terkejut, dia berkata, "Di trial ini, aku mungkin harus membunuh orang lain." Kemudian, tiba waktunya untuk trial selanjutnya. Lokasinya terlihat seperti kastil di abad pertengahan. Lalu muncul pemberitahuan kalau batas waktu trial ini adalah 1 hari, dan syarat umum penyelesaian trial itu adalah mengalahkan Raja Goblin. Penalti dari kegagalan trial itu adalah kematian. Kemudian terlihat kalau Sungyeon dan kedua orang lainnya muncul di tempat yang sama di sebuah lingkaran magic. Lalu dalam benaknya dia berkata, "Hah, ini canggung. Aku hanya melihat monster sampai saat ini." Kemudian hunter wanita di sebelahnya berkata, "Sekarang, karena kita adalah satu tim, kenapa kita tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu?" "Baik, namaku Lee Hayon. Aku memiliki kemampuan dalam membantu tim dari belakang. Dan aku dulu adalah seorang hunter rank E." Kemudian, pria berbadan besar itu berkata, "Hunter? Ya, kurasa hunter kita tidak seburuk itu. Aku Lee Sung-hon. Aku seorang hunter yang memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Dan aku dulunya adalah seorang hunter rank D." Sambil melihat pria besar itu, dalam benaknya Sungyeon berkata, "Kenapa dia bertingkah seperti itu? Kurasa dia dulu seorang jagoan karena ranknya D." Kemudian Sungyeon memperkenalkan diri di depan hunter wanita dan pria itu kalau dirinya memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga menjelaskan kalau di luar tower dia bukanlah seorang hunter, tapi dia berharap menjadi salah satunya. Kemudian pria besar itu berkata, "Apa? Kau adalah calon hunter? Jangan sampai kau menggangguku ya." Mendengar ucapan kasar pria itu, Sungyeon awalnya sempat terdiam sejenak. Kemudian dia berkata kepada pria itu, "Aku percaya diri bahwa aku dapat melakukan bagianku." Dengan wajah sedikit kesal, pria itu memperingatkan Sungyeon kalau dia berhak mengeluarkan Sungyeon dari tim jika dia menyebabkan kerugian bagi tim. Mendengar perkataan pria besar itu, Sungyeon berpikir kalau dia sudah biasa menghadapi hinaan semacam itu. Sambil memegang pedang besar miliknya, pria itu memberikan perintah kepada Sungyeon kalau dia akan membereskan musuh di bagian depan, sedangkan Sungyeon cukup mengurus bagian belakangnya. Lalu Sungyeon berpikir walau dia tak menyukainya, tapi dia bisa tahu kalau pria itu cukup bisa diandalkan, dan dia berpendapat kalau di dalam Tower of Trials adalah tempat di mana skill merupakan hal yang paling penting. Kemudian terlihat kalau mereka bertiga akan mulai memasuki kastil tersebut. Saat gerbang kastil mulai terbuka, lalu muncul pesan pemberitahuan kalau tema dari trial ini adalah kompetisi 3 vs 3.
Di sini, Tower of Trials meminta mereka untuk bekerja sama secara tim, dan mereka harus menyelesaikan trial ini sebelum tim lain. Tak lama setelah gerbangnya terbuka, pasukan goblin langsung menyerang mereka. Sambil menahan serangan dari para goblin itu, Lee Sung-hoon berkata, "Bagaimana bisa goblin-goblin ini bergerak dengan cara yang terorganisir? Newbie sialan, apa yang kau lakukan? Cepatlah bertarung." Dengan perasaan sedikit kesal, Sung-yeon berkata, "Hah, kau bahkan masih belum menyadari tentang apa yang terjadi saat ini?" Kemudian, Lee Ha-yeon mengatakan kalau dia meminta waktu untuk menyelesaikan spellnya secepat mungkin dan meminta waktu kepada Lee Sung-hoon untuk menunggunya. Lee Sung-hoon yang saat itu merasa terdesak mengatakan kepada Lee Ha-yeon untuk jangan banyak bicara dan segera memberikannya buff. Saat itu, Lee Ha-yeon mengatakan kepadanya kalau dia sudah menggunakan seluruh skill pendukungnya kepada Lee Sung-hoon. Saat Lee Ha-yeon menggunakan skillnya, tiba-tiba Sung-yeon berkata kepadanya, "Hunter Lee Ha-yeon, sepertinya dia butuh bantuan. Aku permisi dulu untuk sementara." Melihat Sung-yeon yang melaju ke depan meninggalkannya, kemudian Lee Ha-yeon berkata, "Han Sung-yeon, kalau kau pergi dari posisimu, siapa yang akan menjaga punggungku?" Kemudian wanita itu cukup terkejut saat melihat ke belakangnya. Di situ terlihat kalau semua pasukan goblin yang ada di belakangnya sudah habis tanpa sisa. Dengan wajah terkejut, dia berkata, Ini mustahil." Kemudian di sini terlihat kalau Lee Sung-hoon cukup kesulitan menahan serangan dari para goblin itu. Lalu dia berkata, "Cih, bajingan-bajingan ini." Tiba-tiba ada salah satu goblin yang berhasil menjatuhkan pedang miliknya, dan goblin lainnya sedang terlihat akan segera menghabisinya tanpa senjata apapun di tangannya. Lalu dengan perasaan kesal, kemudian dia berkata, "Kalau saja aku tak punya seorang newbie dalam timku." Tiba-tiba Sung-yeon muncul dari belakangnya dan menghabisi salah satu goblin yang menyerang Lee Sung-hoon tadi. Kemudian Lee Sung-hoon terlihat cukup terkejut dengan apa yang terjadi dan berkata, Newbie." Lalu setelah menyelamatkan Lee Sung-hoon, kemudian Sung-yeon berkata, "Lee Sung-hoon, tolong mundurlah." Lee Sung-hoon hanya terdiam mendengar perkataan Sung-yeon. Lalu Sung-yeon berkata, "Kau sangat menggangguku sekarang." Kemudian Sung-yeon dengan cepat menghabisi satu persatu sisa dari pasukan goblin di depannya. Setelah itu, dia mendapatkan pemberitahuan kalau dirinya telah memperoleh pencapaian yang bernama Goblin Hunter. Lee Sung-hoon terlihat sangat tercengang dengan apa yang dilakukan Sung-yeon saat itu. Sambil berjalan di tengah-tengah kerumunan mayat goblin, terlihat kalau Sung-yeon mengaktifkan trait nekromansi miliknya, sehingga spirit para goblin yang sudah mati itu otomatis terserap olehnya. Kemudian dalam benaknya dia berkata, "Sepertinya mereka tidak bisa melihat unique trait sword energi milikku. Seharusnya aku bisa menyerapnya tanpa masalah, kan?" Lalu dia menggunakan spirit yang tersimpan tadi, dan secara otomatis stats miliknya akan meningkat secara permanen. Spirit yang barusan dia serap menambah strength sebanyak 3 poin, agility 4 poin, stamina 2 poin, dan endurance 7 poin. Kemudian dia terkejut saat melihat layar pemberitahuan. Ternyata dia juga mendapatkan salah satu skill yang dimiliki oleh Goblin Ranger. Skill yang dia dapat bernama Ranger's Knowledge. Skill ini memungkinkan untuk si pengguna melihat keseluruhan dari area pertempuran. Singkatnya, Sung-yeon akan lebih mudah mengetahui keberadaan musuh yang mendekat di area terbuka. Melihat hal tersebut, dalam benaknya dia berkata, "Hah, field of view milikku?" Kemudian dia mencoba skill field of view miliknya. Terlihat kalau penglihatannya semakin luas dengan skill itu. Dengan begitu, dia bisa melihat musuh dengan mudah. Sambil tersenyum, dalam benaknya dia berkata, "Oh, jadi ini rasanya jika field of view milikku diperluas. Bagus sekali." Kemudian mereka bertiga mulai berkumpul kembali. Lalu sambil tertawa, Sung-hoon berkata kepadanya, "Hey newbie, sepertinya kau beruntung ya melawan para goblin yang lemah, tapi kerja bagus." Sung-yeon dan Ha-yeon hanya terdiam melihat apa yang dikatakan Sung-hoon. Kemudian Sung-yeon berkata kepada Sung-hoon, "Mulai sekarang aku yang akan memimpin dan memberi perintah. Kurasa ini yang terbaik untuk party kita. Apa kau keberatan, Sung-hoon?" Sung-hoon saat itu menyetujui saran dari Sung-yeon dan mengatakan
tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu Sungyeon mengatakan kepadanya untuk melindungi Hunter Lee Ha-yeon saja. Sementara Sungyeon menugaskan Lee Ha-yeon untuk melakukan tugasnya seperti tadi, yaitu membimbing dari belakang. Dengan wajah penuh semangat, Ha-yeon berkata, "Baik, aku mengerti. Mohon kerjasamanya sampai akhir." Kemudian, sambil menggunakan skill hunternya, Ha-yeon mengatakan kepada timnya untuk melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, muncul segerombolan goblin yang mulai datang, dan dengan penuh semangat, mereka mulai menghabisi para goblin itu. Secara otomatis, unique trait milik Sungyeon otomatis aktif dan menyerap semua spirit yang tewas. Kemudian terlihat kalau waktu yang tersisa untuk menyelesaikan raid mereka adalah 14 jam 37 menit. Sambil berjalan di antara reruntuhan bangunan yang hancur tersebut, Ha-yeon mengatakan tentang sesuatu yang menurutnya aneh. Ha-yeon yakin kalau seharusnya para goblin masih terus bermunculan, tapi kenyataannya malah sepi. Tak lama kemudian, Sungyeon menyadari sesuatu dengan skill of view miliknya. Dengan cepat, dia berlari menuju lokasi tersebut. Saat itu, Sunghon dan Ha-yeon bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ha-yeon terkejut saat melihat para mayat goblin di depannya sambil berkata, "Apa itu?" Lalu terlihat kalau banyak mayat dari goblin yang bergelimpangan di situ. Sambil memeriksa mayat goblin di depannya, Sungyeon mengatakan kalau sepertinya tim lain sudah sampai di sini sebelum mereka. Seakan tak percaya dengan perkataan Sungyeon, kemudian Sunghon berkata, "Apa? Itu gila secepat ini." Kemudian, sambil memeriksa darah yang ada di tubuh goblin itu, lalu Sungyeon menyimpulkan kalau ini masih hangat, dan dia beranggapan kalau masih ada kesempatan untuk mengejar penantang lain tersebut. Lalu, Sungyeon berpikir kalau tim lain berhasil mendapatkan bos monster terlebih dahulu, dan itu berarti timnya akan gagal menyelesaikan trial, dan semuanya akan mati. Lalu, Sungyeon berkata, "Kita harus bergegas." Kemudian terlihat kalau ada segerombolan goblin yang sedang mengeroyok hunter dari tim lain. Saat itu terlihat salah satu anggota tim itu sedang dalam posisi bertahan. Dia akan diserang oleh para goblin itu. Kemudian tiba-tiba muncul anggota lain dari tim itu, lalu dia berkata, "Perlahan aku mulai muak membunuh goblin ini. Ini yang terakhir kan?" Lalu, hunter itu mulai menghabisi goblin di sekitarnya dengan dua blade miliknya. Kemudian, temannya mengatakan kepadanya kalau dia bekerja dengan sangat baik. Dengan wajah sinis, dia berkata, "Aku yang melakukan semuanya. Hei Jinho, apa kau senang karena aku carry?" Maksud dari Hyungnim soal carry adalah kalau dia yang mengalahkan semua musuhnya, sedangkan anggota lainnya hanya menjadi beban atau tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu Hyungnim, ucap Jinho. Kemudian Hyungnim meminta Jinho untuk membuka pintu ruangan bos monster tersebut. Terlihat kalau Jinho saat itu merasa kesal dengan sikap Hyungnim kepadanya. Kemudian muncul pemberitahuan kalau semua member dari tim menantang akan masuk ke dalam Goblin King Spiral Tower. Terlihat di tempat itu terbentuk barrier yang berbentuk persegi yang membuat penantang tidak bisa keluar dari lokasi itu. Menurut pemberitahuan, kalau pertarungan dengan bos monster akan dimulai saat salah satu dari kedua tim itu yang tersisa. Hyungnim terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu. Lalu temannya mengatakan kalau dia melihat tim lain. Terlihat kalau tim dari Sungyeon juga berada di dalam barrier tersebut. Saat saling tatap menatap, lalu Hyungmin berkata, "Sial, ini menyebalkan sekali." Kemudian Sungyeon berkata kepada timnya kalau dia yang akan melawan mereka sendirian. Lalu dia berkata, "Lee Ha-yeon, tolong berikan padaku buff agility saja. Kau bisa berikan buff lainnya ke Lee Sunghon." Kemudian, dengan penuh keraguan, Ha-yeon berkata, "Aku tahu kalau kamu kuat, karena aku sudah melihatnya secara langsung kekuatanmu, tapi hunter manusia lebih menakutkan daripada monster." Lalu, Sungyeon berkata, "Aku mengerti, jika terlalu berbahaya, aku akan memberitahumu. Aku akan mengandalkan dirimu jika itu terjadi." Sambil memberikan buff kepada Sungyeon, lalu dengan tegas, Ha-yeon menjawab, "Baiklah." Kemudian terlihat kalau stats agility Sungyeon bertambah sebanyak 2 poin, dan efek peningkatan itu hanya berlangsung selama 2 menit. Lalu Sungyeon berpikir kalau menurutnya dia lebih baik daripada hunter biasa karena dia sudah menghabisi lebih dari 30 goblin di situ. Lalu di sisi lain, saat melihat Sungyeon yang maju ke depan,
Hyungnim mengatakan kalau timnya harus bersiap. Sambil menerjang hunter tim lain, Sungyeon berkata, "Kalau diriku yang sekarang, aku bisa melakukannya." Kemudian terlihat Sungyeon tanpa ragu menerjang ke arah hunter lain di depannya. Lalu di sisi lain, Hyungmin yang terkejut melihatnya kemudian meminta kepada Jinho untuk menggunakan perisai miliknya dengan kekuatan penuh. Jinho kemudian menggunakan skillnya sambil berkata, "Open Shield." Lalu terlihat kalau skill Open Shield milik Jinho mengeluarkan aura perlindungan yang berwarna emas. Kemudian Sungyeon melompat dan mengayunkan pedang ke arah aura shield tersebut. Lalu terlihat kalau dia mampu menghancurkan aura shield tersebut hanya dengan satu serangan saja. Tim Hyungnim terpelanting seiring hancurnya perlindungan dari skill shield milik Jinho. Setelah barrier shieldnya hancur, lalu Sungyeon langsung menerjang dan melakukan serangan ke arah mereka tanpa keraguan sedikit pun. Sungyeon berhasil melumpuhkan dua hunter sekaligus hingga tersisa Hyungnim saja. Hayeon dan Sunghon tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Sungyeon saat itu. Lalu di sini terlihat wajah kesal dari Hyungnim melihat apa yang terjadi dengan timnya saat itu. Kemudian Sungyeon dan Hyungnim terlihat saling serang satu sama lain. Sambil menahan serangan demi serangan dari Sungyeon, Hyungnim dalam benaknya berkata, "Ada yang aneh, aku sudah jelas lebih hebat, tapi dia menangkis seranganku dengan cara yang aneh." Kemudian Sungyeon dalam benaknya berkata, "Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku lebih banyak." Lalu, dengan buff agility miliknya, Sungyeon bermanuver ke belakang Hyungnim. Sambil mengayunkan pedangnya, dalam benaknya dia berkata, "Sepertinya ini adalah akhirnya." Lalu, Hyungnim terlihat berhasil menangkis serangan mendadak dari Sungyeon. Sungyeon cukup terkejut saat melihat reaksi dari Hyungnim yang mampu menahan serangannya. Lalu, Sungyeon menyadari kalau Hyungnim memiliki kelebihan pada matanya, karena dia bisa melihat pergerakan dari Sungyeon dengan baik. Kemudian, Hyungnim melompat mundur ke belakang. Tiba-tiba, Sungyeon melempar perisainya ke arah Hyungnim. Hyungnim yang melihat hal tersebut kemudian berkata, "Sial penglihatanku." Lalu, memanfaatkan pandangan dari Hyungnim yang terganggu oleh perisainya, kemudian Sungyeon langsung menyerangnya dan berhasil mendaratkan tebasan yang berhasil mengenai Hyungnim. Saat terkena tebasan pedang dari Sungyeon, lalu Hyungnim berkata, "Bajingan ini, sialan." Setelah Hyungnim kalah, kemudian muncul pemberitahuan yang mengatakan kalau Sungyeon telah berhasil menyelesaikan tugas spesial dan akan mendapat tambahan hadiah di lantai 4. Lalu setelah itu terlihat kalau tangan dari Sungyeon mulai bergetar. Hayeon yang menyadari hal tersebut kemudian menanyakan apakah Sungyeon baik-baik saja. Kemudian dengan tatapan kosong, Sungyeon menjawab, "Iya, aku baik-baik saja." Melihat hal tersebut, dalam benaknya, Hayeon berpikir kalau mungkin saja Sungyeon sedikit terkejut saat membunuh seseorang. Pada awalnya, Hayeon mengira kalau Sungyeon adalah orang yang kuat dan dingin. Kemudian Sungyeon berkata kepada mereka, "Aku berencana untuk lanjut melawan bosnya. Apa kalian ada masalah dengan itu?" Hayeon dan Sungyeon tidak keberatan dengan rencana Sungyeon. Kemudian terlihat kalau Sungyeon menghabisi Raja Goblin itu tanpa masalah. Lalu muncul pemberitahuan kalau dia berhasil menyelesaikan trial ini setelah berhasil mengalahkan Goblin King. Terlihat kalau Sunghon saat itu tak percaya dan berpikir kalau Sungyeon adalah seorang monster. Kemudian hadiah yang diterima setelah menyelesaikan trial itu adalah peningkatan semua stats sebanyak 4 poin. Dia juga mendapatkan skill instant acceleration sebagai hadiah tambahan. Kemudian, Lee Sunghon langsung pergi dengan portalnya. Lalu, Sungyeon berkata kepada Hayeon, "Aku harap kau kembali dengan selamat." Kemudian, Hayeon menjawabnya dengan berkata, Aku mungkin melewati batas mengatakan ini, tapi kamu hanya melakukan yang kau lakukan. Itu adalah sesuatu yang seseorang harus lakukan, dan kalau Sungyeon tidak bisa melakukannya, akulah yang akan melakukannya." Sungyeon saat itu cukup terkejut dengan perkataan Hayeon. Sambil tersenyum, dia mengatakan kalau dia senang Hayeon berpikir seperti itu. Kemudian terlihat kalau Hayeon membuka layar menu miliknya dan mengirim permintaan pertemanan kepada Sungyeon. Sungyeon terlihat cukup terkejut saat melihat hal tersebut. Kemudian Hayeon mengatakan kalau timnya berhasil menyelesaikan trial itu karena Sungyeon. Tapi dia sedikit kesal karena tak dapat hadiah apapun. Lalu, Hayeon juga mengatakan kepada Sungyeon kalau Sungyeon kembali ke bumi nanti, dia bisa mencarinya di Guild White Silver.
Kemudian terlihat kalau Haeyeon kembali ke bumi menggunakan portal yang ada di depannya. Lalu Sungyeon berkata, "Sekarang aku sudah sendiri, aku harus membuat keputusan." Dia berpikir apakah dia akan menyerap spirit dari Hyungnim atau tidak. Dia juga berpikir dalam benaknya kalau saat pertama kali tahu kalau dia bisa melakukan itu dan dia menyadari jika sudah melewati batasannya, dia tak akan bisa kembali. Akhirnya, Sungyeon memutuskan untuk menyerap spirit Hyungnim dan teman-temannya. Menurutnya, dia harus menjadi kuat, tapi dia tak ingin membunuh orang untuk meraihnya. Tapi, jika situasinya memaksanya untuk melakukan itu, maka dia akan melakukannya. Mimpi Sungyeon untuk menjadi seorang hunter telah membawa keinginan tersembunyi lain dari dirinya. Menurutnya, Tower of Trials telah memberikannya kesempatan dan dia akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Dia juga meyakinkan dirinya kalau dia akan terus melewati Tower of Trials. Setelah itu, Sungyeon mulai memasuki lobi dari lantai kelima Tower of Trials. Lalu, saat Sungyeon melihat layar pemberitahuan, kemudian muncul pemberitahuan kalau sistem telah berhasil diperluas. Lalu, ada sistem baru yang bernama Trial Totalization. Sistem ini adalah sistem yang akan menilai rank dari setiap penantang. Kemudian, Sungyeon diminta untuk memasukkan nickname dirinya. Sambil mengisi nickname-nya, Sungyeon merasa kalau itu seharusnya tidaklah menjadi masalah. Dia mengisi nickname-nya dengan nama Hunter. Lalu muncul daftar peringkat trial dari lantai 4. Sambil melihat daftar peringkatnya, dia berkata, "Oh, keren juga. Apa aku juga ada?" Saat melihat informasi rank seputar dirinya, Sungyeon cukup terkejut. Ternyata ranknya adalah rank A. Setelah mengetahui soal ranknya, lalu dia berkata, "Oh, ternyata rankku lebih tinggi dari yang kubayangkan." Kemudian muncul pemberitahuan yang mengatakan penantang yang ada di top 50 akan mendapat titel pioner, di mana bagi mereka yang mendapatkan titel tersebut akan mendapatkan keuntungan di lantai 8. Pemberitahuan itu juga mengatakan kalau seseorang yang tetap berada di top 50 sampai lantai 8 maka akan mendapatkan hak istimewa bernama Halo. Sambil menutup layar pemberitahuan itu, Sungyeon berkata, "Halo, apa itu semacam skill? Nanti juga aku akan tahu." Lalu, Sungyeon membuka menu penyimpanan spirit miliknya. Di situ ada 4 spirit yang tersimpan, yaitu milik 3 orang hunter tadi dan 1 raja goblin. Lalu, dia menyerap semua spirit itu. Kemudian, setelah penyerapan spirit selesai, Sungyeon berkata dalam benaknya, "Sekarang aku merasa seperti sudah melewati batas manusia." Lalu, dia membeli sebuah return stone. Item itu membuat pengguna bisa kembali ke tempat asalnya selama 3 hari. Sambil memegang return stone di tangannya, dia berkata, "Akan bagus jika aku mencoba untuk membawa equipment milikku bersamaku." Lalu muncul pemberitahuan kalau Sungyeon telah menggunakan return stone dan sekarang akan menuju ke bumi. Sambil tersenyum, dia berkata, "Akhirnya aku kembali ke bumi." Tak lama kemudian, Sungyeon terjatuh ke dalam lubang besar di bawah kakinya dan lubang itu langsung mengisapnya ke dalam. Lalu muncul pemberitahuan kalau Sungyeon telah menggunakan return stone dan akan kembali ke bumi. Sistem memberitahukan kalau dalam 3 hari, Sungyeon akan kembali ke Tower of Trials secara otomatis. Kemudian scene berpindah ke sebuah kamar yang rapi dengan puluhan catatan di tembok kamar tersebut. Terlihat Sungyeon saat itu sedang berbaring di kasurnya. Lalu dia bangun dari kasurnya dan melihat ke arah beberapa catatan yang dia tempel di tembok sambil berkata, "Aku sungguh kembali." Setelah itu, Sungyeon mengatakan kalau dia ingin tidur terlebih dahulu. Lalu, dia berpikir kalau ranjang di kamarnya jauh lebih baik daripada yang ada di lobby tower. Saat sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba dia merasakan kalau dia tidak tahan dengan bau tubuhnya sendiri. Lalu, saat hendak turun dari kasurnya, tiba-tiba dia menginjak sesuatu. Ternyata, dia menginjak perisai yang dia dapatkan di tower. Kemudian sambil memegang pedang perisai miliknya, dia berkata, "Aku hanya mencobanya. Tapi ternyata aku bisa membawa item dari tower ke bumi." Lalu dalam benaknya dia berkata, kalau dia bisa membawa item dari tower ke bumi, berarti yang lain juga bisa melakukannya. Setelah itu dia berpikir kalau dia harus bergerak cepat. Menurutnya, jika banyak yang membawa item dari tower, otomatis harga item akan turun drastis. Lalu Sungyeon berpikir kalau dia harus menjual item miliknya segera mungkin.
Namun menurutnya yang jadi masalah adalah kalau seseorang akan menjual item harus mendapatkan lisensi hunter terlebih dahulu. Sambil melihat beberapa catatan yang menempel di temboknya, Sungyeon berpikir kalau awalnya dia pulang ke bumi untuk mendapatkan tes hunter, lalu menjual itemnya di lain waktu. Lalu sambil melihat handphonenya, Sungyeon berkata, ternyata aku akan lebih sibuk dari yang kukira. Kemudian scenes berpindah ke sebuah tempat yang terlihat ada beberapa orang yang sedang berlatih. Terlihat kalau ketua pusat pelatihan White Lotus sedang mengawasi jalannya latihan dari kantornya. Kemudian tiba-tiba dia menerima sebuah panggilan telepon. Ternyata yang meneleponnya adalah Sungyeon. Di dalam sambungan teleponnya, Sungyeon mengatakan apakah ketua masih mengingat dirinya. Ketua pun mengatakan kalau dia mengingat Sungyeon. Ketua mengatakan kalau Sungyeon ingin pengembalian dana pelatihan hunternya, Sungyeon bisa mengajukannya lewat form online. Kemudian Sungyeon mengatakan kepada ketua kalau dia tidak ingin pengembalian dananya. Setelah mendengar hal tersebut, ketua mengatakan kepada Sungyeon untuk tidak menyesal nantinya. Sungyeon pun mengatakan kalau dia tidak akan menyesalinya nanti, dan dia mengatakan kalau dirinya memiliki satu permintaan. Namun, tanpa bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud Sungyeon, lalu ketua mengatakan kalau dia tidak mengizinkan Sungyeon untuk menggunakan fasilitas latihan dari White Lotus. Kemudian Sungyeon menjelaskan kalau dia ingin ketua membantunya mengambil tes hunter. Mendengar perkataan dari Sungyeon, kemudian seketika wajah ketua terlihat kesal, dan dia mengatakan kalau Sungyeon seharusnya mengingat hasil tes kemampuannya terlebih dahulu. Ketua juga mengatakan kalau hasil tes sebelumnya Sungyeon mendapat nilai F, yang berarti itu nilai yang paling rendah di antara orang lain. Ketua juga mengatakan kalau Sungyeon tidak memiliki unique trait atau skill apapun. Kemudian tiba-tiba dengan nada tinggi, Sungyeon mengatakan kalau dia akan membayar lagi untuk mengikuti tes hunter tersebut. Ketua terlihat cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sungyeon. Lalu ketua mengatakan kalau Sungyeon membayar, dia tidak bisa menolaknya. Kemudian adegan berpindah ke Sungyeon yang saat itu sedang berada di sambungan telepon dengan ketua. Lalu dengan senyum menyeringai, Sungyeon berkata, kalau begitu kita sepakat kan? Bantu aku mengambil tes hunter hari ini. Kemudian saat setelah mandi, Sungyeon melihat tubuhnya dan berkata, ternyata tubuhku sedikit berubah saat aku bertambah kuat ya. Lalu Sungyeon bergegas untuk berpakaian dan dia mengatakan kalau sekarang bukan waktunya untuk bermain-main karena hari ini dia akan melakukan tes masuk hunter. Kemudian saat keluar rumah, dia melihat tetangga sebelah apartemennya. Lalu dalam benaknya dia berpikir kalau ini adalah hidup biasa yang dia rindukan, dan dia merasa senang hanya dengan melihat tetangganya saja. Kemudian Sungyeon menyapa wanita yang menjadi tetangganya itu. Lalu saat melihat Sungyeon, wanita itu cukup heran karena menurut ingatan wanita itu kalau orang di sebelah apartemennya adalah seseorang pria yang lebih tua yang sedang mencoba untuk menjadi seorang hunter. Sebelum meninggalkan wanita itu, Sungyeon berkata, sampai jumpa di lain waktu. Saat melihat Sungyeon, wanita itu berkata, tapi apa orang itu memang setinggi itu? Kemudian terlihat kalau Sungyeon sedang menunggu taksi. Dalam benaknya dia berpikir kalau mencari taksi saat itu sangatlah sulit. Lalu tak lama kemudian dia memiliki sebuah ide. Kemudian Sungyeon terlihat berlari melompati gedung ke gedung lain menggunakan skill akselerasinya sambil berkata, lari ke sana adalah cara yang bagus juga. Sepertinya aku akan sampai dengan cepat. Terlihat lompatan dari Sungyeon cukup tinggi setelah stats akselerasionnya ditingkatkan. Kemudian scene berpindah ke gedung asosiasi hunter. Di situ terlihat Sungyeon yang baru saja masuk ke dalam gedung asosiasi hunter. Ketua dan beberapa orang dengan pakaian formal terlihat sudah menunggu kedatangan Sungyeon. Kemudian saat bertatap-tatapan, Sungyeon membuka obrolan dengan berkata, lama tak bertemu Direktur Huang. Lalu sambil tersenyum sinis, Direktur Huang berkata, tapi sepertinya tidak begitu lama. Mendengar perkataan Direktur Huang, lalu dengan wajah sinis Sungyeon berkata, belakangan ini aku sedang mengurus hal yang agak aneh, jadi rasanya seperti sudah lama. Dengan wajah terkejut, Direktur Huang bertanya-tanya tentang hal aneh yang dimaksud Sungyeon. Kemudian seorang pria dengan pakaian formal mendatangi mereka dan berkata, halo, aku adalah Inspektur Kim. Aku yang bertanggung jawab dalam menilai tes hunter. Lalu Inspektur Kim menjelaskan kalau Sungyeon bisa langsung mengikuti tes hunter tanpa melakukan ujian teori atas saran dari Direktur Huang dan menanyakan Sungyeon apa dia memiliki pertanyaan seputar tes. Sungyeon pun mengatakan kalau dia sudah familiar dengan semua prosedur tes hunter. Lalu Inspektur Kim meminta Sungyeon untuk langsung memulai tesnya.
Kemudian scene berpindah ke Sungyeon yang saat itu sedang berada di ruangan khusus tes Hunter. Lalu saat itu Direktur Huang berkata kepada Inspektur Kim untuk membuat Sungyeon gagal secepat mungkin. Inspektur Kim pun mengatakan kalau dia sudah menyiapkan musuh tersulit bagi pengguna pedang seperti Sungyeon. Kemudian Inspektur mengatakan kepada Sungyeon untuk memilih tingkat kesulitan dalam tes tersebut dari level 1 sampai 10. Setelah mendengar instruksi dari Inspektur Kim, kemudian Sungyeon berpikir dalam benaknya kalau di tes sebelumnya dia selalu memilih level 1 dan selalu kalah dari seekor goblin. Dia berpikir kalau saat itu dia sangatlah lemah. Lalu saat melihat Sungyeon yang sedang mempertimbangkan pilihannya, sambil tersenyum licik, Direktur Huang berkata, tentu saja dia akan memilih level 1. Setelah yakin akan pilihannya, kemudian Sungyeon berkata, aku memilih level 10. Mendengar perkataan Sungyeon, lalu dengan wajah terkejut, Direktur Huang berkata, apa yang dipikirkan si bodoh ini? Setelah menentukan pilihannya, Sungyeon melirik ke arah Direktur Huang. Tak lama kemudian, muncul makhluk yang akan menjadi lawan Sungyeon dalam tes ini, yaitu Phoenix. Saat melawan Phoenix, secara otomatis pergerakan Sungyeon berkurang sebanyak 25% akibat efek Predator Roar dari Phoenix. Lalu terlihat pedang milik Sungyeon retak di bagian tengahnya. Ternyata saat sebelum dimulai, Direktur Huang merusak pedang yang akan digunakan Sungyeon untuk melakukan tes tersebut. Saat itu dia berpikir, tidak mungkin Sungyeon akan lulus dari tes ini. Lalu sambil tersenyum licik, Direktur Huang berkata, aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi kalau kau tidak tahu tempatmu dan mulai bertingkah. Kemudian terlihat kalau Sungyeon sedang bersiap untuk melawan Phoenix dalam ujian kali ini. Lalu monster Phoenix itu mulai bergerak untuk menyerang Sungyeon. Terlihat Sungyeon hanya tersenyum saat itu, seakan-akan kalau monster Phoenix itu mudah untuknya. Kemudian scene berpindah ke ingatan masa lalu Direktur Huang. Di sini terlihat sebuah form aplikasi list pemohon yang lolos ujian kualifikasi Hunter. Saat melihat pengumuman itu, Direktur Huang bersama teman-temannya merayakan keberhasilan mereka yang telah berhasil lolos ujian Hunter. Saat itu, Direktur Huang berpikir, saat lolos menjadi Hunter, dia merasa kalau dia adalah orang terkuat di bumi. Lalu, lama-kelamaan dia berpikir kalau jarak antara dirinya dan koleganya mulai menjauh. Dan pada akhirnya, dia menyerah karena tidak bisa mengimbangi mereka. Karena dalam pikirannya, Direktur Huang berpikir kalau di dunia Hunter, orang yang terlahir dengan bakat adalah segalanya. Dan pada akhirnya dia menerima kenyataan itu dan berhenti berusaha untuk meningkatkan kemampuannya sebagai Hunter. Menurutnya, manusia akan menyerah ketika mereka menemui tembok yang tidak bisa mereka atasi, dan semua orang juga pasti akan sama. Kemudian saat melihat Han Sungyeon yang saat sedang melawan Phoenix, dalam benaknya dia berkata, jadi Han Sungyeon, menyerah sajalah. Lalu saat bertarung, tiba-tiba pedang milik Sungyeon patah. Melihat kejadian tersebut, dalam benaknya dia berpikir, walaupun serendah apapun grade senjatanya, seharusnya pedang yang digunakan tidak akan mudah patah seperti itu. Lalu sambil melihat Direktur Huang, dia mulai mencurigai kalau Direktur Huang yang melakukannya. Sambil tersenyum licik, Direktur Huang berkata, bisa apa kau dengan pedang yang patah? Kemudian monster Phoenix itu terbang ke atas dan mulai mengeluarkan semburan api. Lalu Sungyeon berpikir kalau situasinya lebih baik dari yang dia perkirakan, dan menurutnya itu akan cocok untuk menguji skill yang dia dapat di lantai 4 Tower of Trials. Tak lama kemudian dia menggunakan skill Instant Acceleration miliknya. Setelah skillnya aktif, lalu dengan cepat dia melompat ke arah monster Phoenix tersebut. Terlihat Sungyeon melompat hingga menempel di langit-langit ruangan itu, dan saat itu dia berpikir kalau skill itu jauh lebih baik daripada buff yang dia dapatkan dari jubah assassin miliknya. Tak lama kemudian monster Phoenix itu terlihat akan mengeluarkan skill bola api. Kemudian saat monster itu sedang mengeluarkan bola apinya, lalu memanfaatkan jeda waktu tersebut, dengan cepat Sungyeon melompat ke arah monster itu. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah monster itu hingga mengenai matanya, dan setelah itu dia melompat mundur. Setelah itu dia berkata dengan nada kesal, "Cih, pedangnya terlalu pendek." Lalu dia mengambil pecahan lantai di sampingnya dan kemudian melemparnya ke arah monster tersebut. Terlihat lemparan dari Sungyeon berhasil mengenai kepala monster Phoenix itu hingga terbelah dua. Lemparan itu terlihat melewati Inspektur Kim dan Direktur Huang yang kemudian merusak tembok di belakang mereka. Melihat hal tersebut, terlihat kalau Direktur Huang sangat terkejut dan berkata, "Sial, apa-apaan ini?" Kemudian terlihat kalau monster Phoenix itu sudah tewas, dan itu berarti Sungyeon telah berhasil lolos tes tersebut. Lalu Sungyeon berkata kepada Direktur Huang, "Kau baik-baik saja kan? Aku tak menyangka kalau baloknya akan melayang ke sana." Terlihat senyum puas dari wajah Sungyeon. Kemudian sambil tersenyum, salah satu staf memberikan kartu identitas Hunter kepada Sungyeon dan berkata, "Selamat karena telah lolos menjadi Hunter."
Lalu staf wanita itu mengatakan kalau Seungyeon sudah terdaftar di asosiasi hunter dan Seungyeon telah resmi menjadi seorang hunter. Kemudian Seungyeon bertanya kepada staf itu apakah dia diperbolehkan menjual item jika sudah menjadi hunter, dan staf itu mengatakan kalau Seungyeon boleh menjual item yang dia dapatkan. Kemudian scene berpindah ke sebuah ruangan. Di situ terlihat Direktur Hwang yang merasa kesal dengan Inspektur Kim karena menurutnya Inspektur Kim seharusnya membuat Seungyeon gagal dalam 10 detik. Kemudian Inspektur Kim mengatakan kalau Direktur Hwang sangatlah lucu. Dia mengatakan kepada Direktur Hwang kalau dia sudah membuat ujian itu sulit sesuai data kemampuan Seungyeon yang diberikan oleh Direktur Hwang. Lalu Direktur Hwang meminta kepada Inspektur Kim untuk menurunkan rank Seungyeon di bawah rank C. Mendengar hal tersebut, Inspektur Kim berkata kalau permintaan Direktur Hwang cukup aneh. Menurut Inspektur Kim, kalau dalam tes tersebut Seungyeon berhasil membunuh monster yang akan menjadikannya rank C dalam waktu 10 detik. Inspektur Kim juga menambahkan kalau dia memberinya rank D, maka dia akan berurusan dengan asosiasi. Saat Direktur Hwang sedang melampiaskan emosinya kepada Inspektur Kim, tiba-tiba Seungyeon membuka pintu dan berkata, "Aku mendapatkan lisensiku." Lalu Inspektur Kim berkata, "Selamat Hang Seungyeon telah berhasil." Kemudian Seungyeon berjalan mendekati Direktur Hwang. Saat berhadapan dengan Direktur Hwang, Seungyeon berkata, "Apa ada yang salah? Wajahmu terlihat pucat." Lalu sambil tersenyum, Direktur Hwang mengucapkan selamat kepada Seungyeon karena telah berhasil menjadi hunter. Kemudian tiba-tiba Seungyeon berkata kepada Direktur Hwang, "Setelah aku pikir-pikir lagi, rank Direktur Hwang sebelum pensiun adalah rank C ya?" Mendengar perkataan Seungyeon, lalu Direktur Hwang berkata, "Apa yang coba kau katakan?" Kemudian Seungyeon berkata, "Yah, apa kau ingat ketika kau memanggilku sebagai orang yang gagal waktu itu? Tapi sejujurnya yang pantas menyandang gelar itu adalah kau sendiri." Lalu Direktur Hwang terlihat sangat kesal mendengar ucapan dari Seungyeon. Kemudian dia berlari ke arah Seungyeon sambil berkata, "Sialan, beraninya kau." Saat itu Seungyeon berpikir kalau provokasi yang dia lakukan sukses membuat Direktur Hwang kesal. Itu sesuai dugaannya. Terlihat Direktur Hwang melakukan pukulan ke arah Seungyeon. Saat itu Seungyeon berhasil menghindarinya dan akhirnya dia sukses mendaratkan pukulan telak tepat di perut Direktur Hwang. Lalu sambil menampar Direktur Hwang, Seungyeon berkata, "Ini adalah pembelaan diri dan ini adalah balasannya." Saat terpelanting akibat tamparan Seungyeon, Direktur bertanya-tanya soal kekuatan dari rank C yang bisa sehebat itu. Kemudian scene berpindah di luar gedung asosiasi itu. Terlihat kalau Seungyeon menanyakan kepada Inspektur Kim soal asosiasi hunter yang berniat untuk merekrutnya untuk menjadi hunter eksklusif bagi asosiasi. Inspektur Kim juga menjelaskan kalau Seungyeon akan mendapatkan gaji senilai 1 juta won dan jika dia ingin lebih, dia bisa mengajukan negosiasinya. Menurut Inspektur Kim, kalau penawaran itu tidak akan merugikan Seungyeon. Saat melihat isi kontraknya, Seungyeon berpikir kalau jumlah itu cukup besar. Lalu Inspektur Kim mengatakan kalau asosiasi berani membayar tinggi karena melihat potensi yang dimiliki oleh Seungyeon. Saat Inspektur Kim sedang menjelaskan soal kontrak tersebut, kemudian Seungyeon memotong pembicaraannya dan berkata, "Aku yakin kau memanipulasi kesulitan tes tersebut." Lalu terlihat wajah Inspektur Kim yang terkejut dengan apa yang dikatakan Seungyeon soal manipulasi tes tadi. Kemudian sambil berjalan meninggalkannya dan membuang kartu nama Inspektur Kim, Seungyeon berkata, "Yah, aku tak akan membesarkan masalah itu, tapi aku tak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak bisa dipercaya seperti dirimu." 2 hari kemudian, scene berpindah ke sebuah apartemen. Saat itu, Seungyeon terlihat sedang menonton televisi yang memberitakan soal fenomena aneh baru-baru ini. Berita itu mengatakan kalau menurut rumor yang beredar, akhir-akhir ini terjadi fenomena aneh, yaitu beberapa orang hunter dipanggil ke Tower of Trials. Setelah melihat berita itu, Seungyeon akhirnya menyimpulkan kalau saat itu semua orang sudah mengetahui soal Tower of Trials. Kemudian sambil melihat handphonenya, Seungyeon merasa cukup lega karena dia berhasil menjual itemnya dengan harga yang cukup bagus. Kemudian tak lama muncul pemberitahuan kalau Seungyeon akan dipindahkan kembali ke Tower of Trials. Saat akan terserap ke dalam sebuah lubang teleportasi, Seungyeon merasa senang karena akhirnya dia akan kembali merasakan sensasi kesenangan itu. Kemudian sambil tersenyum licik, Seungyeon berkata, "Tampaknya aku akan sibuk begitu kembali ke sana." Setelah 3 hari berada di bumi, Seungyeon akhirnya kembali ke Tower of Trials. Setelah kembali ke Tower of Trials, Seungyeon dalam benaknya mengatakan kalau dia sudah menduga dirinya tak bisa menggunakan item miliknya dengan bebas, baik di dalam tower ataupun di bumi. Seungyeon pun akhirnya menyimpan item yang dia bawa ke dalam inventory pribadinya.
Kemudian, Sung-hyun memutuskan untuk melakukan pemanasan sebelum memulai trial di lantai kelima. Saat sedang melakukan pemanasan, Sung-hyun menerima pemberitahuan kalau dirinya mendapatkan pencapaian baru yang bernama The First Returner dan mendapatkan skill baru yang bernama Eyes of the Truth. Skill itu adalah skill grade A. Setelah mengetahui hal itu, Sung-hyun saat itu sangat terkejut dan berniat untuk mencoba skill barunya tersebut. Di sini dijelaskan kalau skill itu memungkinkan untuk melihat detail dari benda dan status seseorang yang dia lihat. Dan yang lebih menarik adalah skill ini memungkinkan si pengguna untuk melihat kejujuran dari perkataan orang lain. Waduh, itu sih nge-cheat namanya. Kemudian sambil melihat-lihat layar menu miliknya, Sung-hyun berkata, "Bukan hanya bisa melihat detail orang dan benda, aku juga bisa mengetahui kejujuran dari seseorang." Lalu sambil tertawa, Sung-hyun mengatakan kalau hal itu sangat luar biasa dan dia merasa kalau dirinya sangat beruntung. Tak lama kemudian, dia membeli pedang baru yang bernama Pedang Petir Grade C seharga 5.500 poin. Sung-hyun juga membeli perisai pemburu rahasia Grade D dengan harga 3.800 poin. Sambil memainkan pedang barunya, Sung-hyun mengatakan meskipun harganya cukup mahal, namun efek tambahan dari pedang itu cukup bagus. Efek tambahan yang dimaksud Sung-hyun adalah saat dia menyerang targetnya menggunakan pedang ini, maka ada 10% kemungkinan target akan mendapatkan status Petrify. Petrify adalah kondisi di mana seseorang yang terkena efek ini akan membatu atau tak bisa bergerak. Sung-hyun berpikir kalau efek ini akan sangat membantunya. Tak lama kemudian muncul pemberitahuan yang menanyakan Sung-hyun apakah dirinya sudah siap untuk trial selanjutnya. Kemudian terlihat kalau Sung-hyun mulai memasuki portal menuju trial lantai 5. Setelah Sung-hyun tiba di trial lantai 5, kemudian muncul pemberitahuan kalau tema trial kali ini adalah berburu. Misinya adalah membunuh bos monster yang bernama Wolf Person di tebing serigala, dan batas waktu penyelesaiannya adalah 1 hari. Lalu Sung-hyun berkata, "Wolf Person kah?" Tak lama kemudian muncul segerombolan serigala dari bebatuan di depannya. Tiba-tiba segerombolan serigala itu mulai menyerangnya secara bersamaan. Kemudian dengan cepat Sung-hyun mulai menghabisi mereka satu persatu dengan pedang yang baru dia beli tadi. Saat itu dia juga menggunakan teknik bela diri miliknya. Setelah berhasil menghabisi segerombolan serigala itu, Sung-hyun berkata, "Apa? Kenapa lemah sekali?" Serigala yang dia tendang tadi ternyata menabrak beberapa serigala putih besar di belakangnya. Tak lama kemudian para serigala besar itu terlihat mulai bersiap untuk menyerang Sung-hyun. Sambil melihat para serigala besar itu, Sung-hyun berkata, "Bagus, Tower of Trial seharusnya memang seperti ini." Setelah itu, Sung-hyun pun langsung melompat ke arah para serigala besar itu. Kemudian dia mengatakan kalau semuanya jadi lebih seru dan menyenangkan. Sambil menyerang para serigala itu, Sung-hyun bertanya-tanya kalau lama-kelamaan dirinya bisa menjadi gila jika terus seperti itu. Saat itu terlihat kalau Sung-hyun berhasil menghabisi para serigala itu dengan mudah. Tak lama kemudian Sung-hyun menerima pemberitahuan kalau skill Hunter Dagger miliknya telah mencapai 100% dan statusnya naik menjadi A+. Skill Fast Recovery miliknya juga naik menjadi rank D. Setelah mengalahkan beberapa serigala itu, Sung-hyun berpikir kalau skill Hunter Dagger yang dia dapatkan dari lantai 3 mulai berkembang, dan dia juga berpikir kalau dirinya harus mendapatkan skill berpedang yang baru. Kemudian tiba-tiba ada 2 ekor serigala mencoba menyerangnya dari belakang. Melihat hal itu, dengan spontan Sung-hyun berkata, "Bagus, teruslah menyerangku."
Dan tentu saja tak lama setelah itu, Sungyeon berhasil menghabisi 2 ekor serigala tersebut. Sambil menyerap spirit dari para serigala yang dia bunuh, Sungyeon berpikir kalau dengan begitu perburuan ketiganya telah selesai. Dia juga berpikir kalau efek dari Petrify yang ada di pedang barunya itu tak terlalu sering aktif seperti yang dia bayangkan. Kemudian muncul pemberitahuan kalau XP dari skill nekromansi miliknya naik menjadi 16% setelah menyerap semua spirit dari monster yang dia bunuh tadi. Sambil melihat layar menu status miliknya, Sungyeon mengatakan kalau terus seperti itu, dia mungkin akan mendapatkan trait unik yang baru. Lalu Sungyeon memulai perjalanannya menuju tebing para serigala, tempat bos Wolf Person muncul. Saat mulai mendekati tebing serigala, Sungyeon sangat terkejut saat melihat ada bekas pertarungan di tempat itu. Dengan spontan Sungyeon berkata, "Apa-apaan ini? Apa mereka melakukan perang antar monster di sekitar sini?" Kemudian saat memeriksa beberapa mayat monster yang ada di situ, Sungyeon berpikir kalau hal ini bukanlah akibat dari perang antar monster, namun luka yang dia lihat saat itu adalah bekas tebasan pedang. Tanpa berpikir panjang, Sungyeon mulai mengaktifkan skill Eyes of the Truth. Saat melihat bekas tebasan pedang di tebing itu, muncul pemberitahuan kalau itu adalah bekas dari jejak aura yang kuat. Lalu dia bertanya-tanya tentang apa maksud dari aura tersebut dan mencurigai kalau itu adalah semacam skill. Saat itu dia merasa kalau masih banyak hal yang belum dia ketahui dan dia merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Tak lama kemudian Sungyeon merasakan kalau ada sesuatu yang mendekati dirinya. Setelah itu dia mulai bergegas untuk mendekatinya. Saat sedang berlari, tiba-tiba ada seekor serigala yang terpental ke arahnya. Tak lama kemudian muncul pemberitahuan kalau syarat penyelesaian trial itu telah terpenuhi dengan tewasnya Wolf Person. Sambil melihat mayat dari Wolf Person, dalam benaknya Sungyeon berkata, "Objektif trialnya Wolf Person sudah mati." Kemudian sistem yang telah selesai menganalisa penyebab kematian dari Wolf Person adalah karena ada penyusup antar dimensi di trial milik Sungyeon. Dan tujuan dari trial itu telah diubah. Saat itu sistem meminta Sungyeon untuk membunuh penyusup tersebut. Tak lama setelah itu, seseorang dengan baju jirah yang tebal muncul di depan Sungyeon. Saat itu Sungyeon sangat terkejut dengan adanya penyusup antar dimensi di trialnya. Akhirnya dia mengetahui kalau di Tower of Trials juga ada dimensi lain. Setelah melihat Sungyeon, lalu pria itu berkata, "Oh, kau masih hidup, penantang barbar dari dimensi lain. Apa itu karena kau adalah pemilik trial ini?" Barbar yang dimaksud pria itu adalah barbar dalam artian suku barbar yang berarti orang kuno atau udik. Sambil mengarahkan pedangnya ke Sungyeon, pria itu berkata, "Kenapa kau diam saja? Apa kau terdiam karena takut akan kematian?" Setelah mendengar perkataan pria itu, Sungyeon berpikir kalau orang itu bukanlah lawan yang biasa. Terlihat saat itu mereka saling berhadapan satu sama lainnya. Dalam benaknya, Sungyeon mengatakan kalau dirinya tak menyangka kalau situasi di mana penantang lain mencoba mencuri trial miliknya. Dia juga merasa lega karena sistem tidak mengatakan kalau dirinya gagal menyelesaikan trial tersebut, walaupun bosnya telah dibunuh oleh penantang lain. Kemudian tiba-tiba pria itu berkata, "Apa kau ketakutan sampai-sampai hanya terdiam saja? Ya, kalau begitu aku akan menyerangmu." Sungyeon yang mendengar pernyataan pria itu hanya diam dan mencoba mempersiapkan dirinya. Dengan kecepatan penuh, pria itu mulai mendekati Sungyeon. Melihat hal itu, Sungyeon pun langsung menendang mayat Wolf Person ke arah pria itu. Karena mayat monster yang ditendang Sungyeon sedang menuju ke arahnya, pria itu menggunakan pedangnya untuk menyingkirkannya. Kemudian dengan cepat Sungyeon melompat ke belakang pria itu dengan skill akselerasi miliknya dan berkata, "Kena kau sekarang."
Terlihat saat itu Sungyeon mencoba membelah bagian tengah pria itu. Namun usaha Sungyeon saat itu gagal karena baju jirah pria itu sangatlah keras sehingga sangat sulit untuk ditembus. Saat menyadari kalau Sungyeon gagal menyerangnya, pria itu berkata, "Itu benar, kena kau." Pria itu membalikkan badannya dan mencoba mengayunkan pedangnya ke arah Sungyeon. Beruntungnya, Sungyeon berhasil menangkis serangan pria itu dengan perisai miliknya. Namun sayangnya, perisai miliknya hancur terbelah dua akibat serangan tadi. Dan Sungyeon terpelanting jauh hingga membentur bebatuan yang ada di belakangnya. Terlihat benturan itu cukup keras sehingga membuat tangan kiri dari Sungyeon patah. Saat itu, Sungyeon terlihat sangat kesakitan akibat benturan tadi. Melihat Sungyeon yang terluka parah, kemudian pria itu berkata, "Oh, ternyata kau bisa menahan aura milikku. Tapi aku yakin akan lebih bagus jika tanganmu terpotong dengan sempurna." Kemudian dengan wajah kesal, Sungyeon bertanya kenapa pria itu mengganggu trial miliknya. Karena saat itu Sungyeon belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Pria itu menanyakan apa Sungyeon belum mengetahui tentang class invading sebelumnya. Sungyeon saat itu merasa kesal dan mempertanyakan kenapa hal itu terjadi di trial yang sedang dia jalani. Lalu pria itu mengatakan kepada Sungyeon untuk jangan terlalu marah tentang hal itu, karena menurutnya Tower of Trial sering melakukan hal seperti itu. Pria itu juga mengatakan akan segera menghabisi Sungyeon karena dia tak ingin membuang-buang waktunya. Saat pria itu mulai ingin menghabisinya, Sungyeon mengatakan untuk berhenti. Kemudian Sungyeon bertanya kepada pria itu tentang maksud dari class invading. Pria itu mengiyakan permintaan Sungyeon soal pertanyaan yang ditanyakan Sungyeon kepadanya, karena menurutnya Sungyeon tak lama lagi akan mati. Lalu pria itu menjelaskan kalau dimulai dari lantai 8 ada sistem baru yang ditambahkan oleh Tower of Trials, yaitu class invading. Menurut perkataan pria itu, kalau seseorang bisa membeli tiketnya di shop untuk mengganggu trial orang lain. Setelah mendengar penjelasan pria itu, Sungyeon bertanya tentang asal dari pria itu, dan dia menyimpulkan kalau pria itu berasal dari dimensi lain. Mendengar pertanyaan Sungyeon, lalu pria itu berkata, "Kau kira dari mana asalku?" Kemudian Sungyeon mulai menggunakan skill Eyes of the Truth miliknya untuk memastikan apakah perkataan pria itu benar adanya. Sistem mengatakan kalau pria itu sudah berkata jujur. Tiba-tiba sambil mengarahkan pedangnya ke arah Sungyeon, pria itu berkata, "Kau membuatku kesal. Berani-beraninya kau menilaiku." Sambil tersenyum licik, Sungyeon berkata, "Ah iya, memangnya apa yang akan kau lakukan?" Setelah mendengar perkataan Sungyeon, pria itu semakin kesal dan mengatakan kalau Sungyeon cukup berani karena telah menghinanya. Kemudian Sungyeon mengatakan kepada pria itu karena dirinya sudah mendapatkan informasi yang menarik, maka dirinya akan memberitahukan sesuatu kepada pria itu. Setelah memutuskan tangannya sendiri, Sungyeon mengatakan kalau rasa sakit di tangannya bisa ditahan berkat skill pain tolerance miliknya. Sungyeon mengatakan kalau alasan dirinya tak bergerak adalah bukan karena dirinya menahan rasa sakit, tapi dia hanya membutuhkan waktu untuk mengaktifkan skill fast recovery miliknya. Dan terlihat kalau tangannya yang tadi putus sudah kembali pulih 100%. Saat itu Sungyeon mengatakan kalau dirinya hanya berpura-pura bersikap menyedihkan agar pria itu memberikan informasi kepadanya. Setelah mendengar penjelasan Sungyeon, pria itu mengatakan ternyata Sungyeon adalah healing type swordman. Pria itu juga mengatakan kalaupun itu adalah kekuatan penuh Sungyeon, maka menurutnya Sungyeon tetap akan mati di tangannya. Kemudian Sungyeon menggunakan semua spirit yang telah dia serap tadi, dan dia mengatakan kalau kekuatan penuhnya akan terus meningkat.
Lalu sistem memberitahukan kalau Sungyeon telah menggunakan semua Evil Spirit miliknya dan semua status miliknya akan bertambah secara permanen. Stats yang meningkat meliputi Strength sebanyak 2 poin, Agility 3 poin, Stamina 3 poin, Magic Power 5 poin, dan Durability 7 poin. Saat itu terlihat aura biru keluar dari tubuhnya. Melihat hal itu, pria itu cukup terkejut dan bertanya apakah kemampuan penyembuhan Sungyeon juga memiliki trait penguatan. Kemudian Sungyeon mengaktifkan efek dari jubah assassin miliknya yang efeknya meningkatkan kecepatannya sebanyak 15% selama 1 menit. Tak cukup sampai di situ, Sungyeon juga menggunakan skill instant acceleration miliknya. Setelah melihat skill yang dimiliki Sungyeon, dalam benaknya pria itu berkata, "Ini gila, bagaimana mungkin seorang penantang lantai 5 memiliki skill sebanyak itu?" Tak lama kemudian, Sungyeon mulai menyerang pria itu dengan kecepatan penuh. Terlihat saat itu kalau pria tersebut hanya bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi oleh Sungyeon. Dalam benaknya, pria itu mengatakan kalau dia sangat kesal karena saat itu dia terkena pembatasan status akibat berada di lantai 5. Sambil mengeluarkan aura miliknya, pria itu berkata, "Dasar kau barbarian menyebalkan." Setelah itu, pria tersebut langsung menghunuskan pedangnya ke arah Sungyeon. Namun serangan itu akhirnya gagal karena Sungyeon berhasil menghindarinya. Saat menyadari kalau serangannya gagal, pria itu dengan cepat langsung menyerang secara membabi buta hingga menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Sungyeon berpikir kalau itu akan sangat berbahaya jika dirinya terkena aura milik pria itu. Namun menurut Sungyeon, kalau statusnya lebih tinggi dari pria itu, jadi Sungyeon yakin kalau dirinya mampu menghindari serangan telak dari pria tersebut. Yang jadi masalah untuk Sungyeon adalah baju jirah yang dipakai pria itu adalah equipment rank tinggi, sehingga sangat sulit untuk ditembus dengan kemampuannya saat itu. Terlihat kalau Sungyeon terus melakukan serangan kepada pria itu dengan pedang petir miliknya. Tak lama kemudian tiba-tiba pria itu terkena setruman yang berarti itu adalah efek dari pedang petir yang bernama Petrify. Efek ini memungkinkan seseorang yang terkena akan tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Saat menyadari kalau pria itu tak bisa bergerak, Sungyeon berkata, "Ya, ini dia yang kutunggu-tunggu."